Halo Sobat Kedai Kopi, terima kasih sudah mampir ke channel ini. Akhirnya Asus resmi merilis smartphone terbaru, yakni Asus Zenfone 8. Smartphone ini menjadi smartphone flagship terbaru yang dirilis Asus tahun ini. Tampil dengan bodi yang ringkas dan mengusung berbagai fitur ciamik yang tak boleh dilewatkan sama sekali. Untuk diketahui, Asus Zenfone 8 ini resmi dijual dengan harga €599 atau setara 10,3 jutaan. Smartphone terbaru dari Asus ini juga sudah dipastikan akan masuk ke Indonesia meski belum diketahui harga pastinya. Nah, sambil menantikan kedatangan smartphone ini ke tanah air, ada baiknya sobat cari tahu dulu kelebihan dan kekurangannya, biar sobat tahu apakah smartphone ini worth it untuk dimiliki atau enggak. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita bahas sejumlah kelebihan yang dimiliki oleh Asus Zenfone 8. Tapi sebelum lanjut nonton, jangan lupa ngopi dulu. Kalau sudah, silahkan subscribe channel ini agar bisa berkembang dan bermanfaat bagi semua orang. Pertama, performa chipset gahar dan kencang. Untuk urusan performa tak perlu lagi dipertanyakan, sebab Asus sudah menyematkan chipset tertinggi dari Qualcomm saat ini, apalagi kalau bukan Snapdragon 888. Menurut Qualcomm, chipset ini menawarkan peningkatan kinerja yang lebih tinggi hingga 25% jika dibandingkan dengan Snapdragon 865. Kinerja dari chipsetnya ini juga ditopang dengan 3 varian RAM dengan kapasitas 6GB, 8GB, dan 16GB. Sedangkan memori penyimpanannya tersedia dalam dua pilihan, 128GB dan 256GB. Kedua, layar bagus plus refresh rate tinggi. Kinerja dapur pacu yang powerful juga didukung layar yang mumpuni. Pada seri smartphone flagshipnya ini, Asus memilih menggunakan layar AMOLED berukuran 5,9 inci dengan resolusi 2400 x 1080 pixel. Menariknya lagi, layar ini sudah mendukung fitur refresh rate 120Hz dan juga touch sampling rate 240Hz. Selain itu, hadir juga dukungan sertifikasi HDR10+ serta kecerahan layar yang mencapai 1100 nits. Tentunya kombinasi ini akan membuat sobat lebih nyaman saat mengoperasikan smartphone ini untuk berbagai kebutuhan seperti editing dan gaming. Ketiga, dual kamera beragam fungsi. Jika vendor smartphone Android berlomba-lomba menambahkan banyak kamera di produknya, Asus lebih memilih menggunakan dua kamera saja. Meski demikian, dual kamera ini ternyata memiliki banyak fungsi. Ini menarik karena membuat Asus Zenfone 8 terlihat ringkas dari segi kamera, tapi tetap memiliki fungsionalitas yang baik. Kamera belakang menggunakan kamera utama 64MP Sony IMX686 dan kamera ultrawide 12MP Sony IMX363 serta kamera selfie beresolusi 12MP Sony IMX663. Khusus untuk kamera belakang, keduanya memiliki tugas ganda. Misalnya, kamera 64MP bertindak sebagai telefoto dengan fitur zoom 2 kali. Sedangkan kamera ultrawide 12MP dapat melakukan pemotretan makro karena kemampuan autofokusnya. Kamera smartphone ini juga memiliki fitur untuk perekaman video. Kamera ini didukung oleh fitur AIS, audio zoom, dan wine filter. Selain itu, Zenfone 8 juga mendukung perekaman video hingga 8K 24fps dan 4K hingga 120fps. Keempat, durabilitas yang oke. Asus Zenfone 8 sudah mengantongi sertifikasi IP68. Ini menjadi jaminan bahwa smartphone flagship ini akan tahan terhadap air dan debu. Selain itu, smartphone ini juga dirancang untuk tahan terhadap benturan karena layar depannya terbuat dari Gorilla Glass Victus yang dikenal punya daya tahan yang jauh lebih baik daripada Gorilla Glass 6. Sedangkan untuk bagian belakangnya sudah dilapisi oleh kaca Gorilla Glass 3. Tentunya ini akan membuat Zenfone 8 tidak akan rentan terhadap goresan. Kelima, konektivitas lengkap. Asus Zenfone 8 menjadi salah satu smartphone dengan konektivitas yang lengkap. Smartphone ini sudah mendukung koneksi internet 5G, meskipun jaringan ini belum juga tersedia di Indonesia. Selain mendukung jaringan 5G, Asus juga menyertakan dukungan konektivitas lain yang tak kalah mumpuni, seperti Wi-Fi, Bluetooth, GPS, USB Type-C, dan juga dukungan fitur NFC. Keenam, sistem operasi dan UI terbaru. Sebagai sistem operasinya, Asus Zenfone 8 menjalankan Android 11. Tampilan antarmukanya juga sudah menggunakan Zen UI terbaru.
yang mana juga digunakan di ROG Phone 5. Zen UI terbaru ini memiliki kelebihan dari minimnya bloatware, sehingga sobat bisa lebih leluasa mengoperasikannya tanpa harus diganggu dengan bloatware yang biasanya minim fungsionalitas. Di balik beragam kelebihan yang ditawarkan, Asus Zenfone 8 juga memiliki segelintir kekurangan yang perlu sobat pertimbangkan sebelum membelinya. Apa sajakah itu? Pertama, kapasitas baterai standar. Sebagai sumber daya, Asus membenamkan baterai dengan kapasitas 4000 mAh, didukung juga dengan teknologi fast charging 30 Watt. Menurut admin sendiri, ini menjadi kekurangan karena baterai 4000 mAh tergolong standar untuk smartphone saat ini. Apalagi Zenfone 8 menggunakan chipset flagship yang powerful dan layar AMOLED dengan refresh rate 120 Hz. Kombinasi kedua fitur tadi saja pastinya sudah membutuhkan daya yang besar. Bukan tidak mungkin baterai smartphone akan lebih cepat habis, meskipun Asus menjanjikan pengisian daya yang sangat cepat. Asus mengklaim pengisian daya 60% dalam 25 menit, 80% dalam 38 menit, dan 100% dalam 80 menit. Nah, itulah tadi sejumlah kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh Asus Zenfone 8. Bagaimana, tertarik untuk membelinya? Kalau sobat tidak sabar untuk menunggu perilisannya di Indonesia, sobat bisa membeli smartphone ini langsung lewat tautan yang ada di deskripsi video ini. Oke sob, semoga pembahasan tadi bisa membantu sobat sebelum membeli Asus Zenfone 8. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat, dan saya admin Grekopi pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video menarik berikutnya. See you.